Minasan, konnichiwa. Di sini pasti ada yang tertarik sama bahasa Jepang, terus pengen belajar bahasa Jepang, tapi bingung harus mulai dari mana belajarnya. Nah, pas banget nih. Hari ini aku pengen sharing ke kalian buat pemula, mulai dari mana sih belajar bahasa Jepang itu. Jadi, ikutin kita sampai akhir ya. Sebelum kita mulai belajar bahasa Jepang, alangkah baiknya kita awali dengan niat. Kalian tahu nggak sih, niat yang kuat adalah salah satu elemen yang penting dalam mempelajari bahasa Jepang. Niat yang tulus dan berkomitmen tinggi merupakan kunci keberhasilan dalam belajar bahasa Jepang loh. Jadi, kalau kita udah awalin semuanya dengan niat, nanti belajarnya pasti akan terasa lebih mudah. Dan selain itu, bila dibandingkan dengan mempelajari bahasa asing lainnya, misalnya bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang memang jauh lebih sulit karena seseorang harus menguasai 3 aksara Jepang seperti hiragana, katakana, dan kanji. Terus belum lagi, di dalam bahasa Jepang ada tingkatan yang harus dilalui supaya mahir berbahasa Jepang seperti N1, N2, N3, N4, dan N5. N5 itu tingkatan paling dasar dan paling mudah. Kalau N1 itu tingkatan paling tinggi dan paling susah. Jadi, kalau udah bisa sampai N1, dijamin deh, pasti bahasa Jepangnya udah jago banget. Kalian semua pasti pengen bisa sampai N1 kan? Jadi, jangan lupa awali belajar bahasa Jepangnya dengan niat ya. Yuk, simak baik-baik penjelasannya. Mulai dari mana sih belajar bahasa Jepang itu? Langkah pertama dalam belajar bahasa Jepang bisa kita awali dengan mempelajari hurufnya terlebih dahulu. Huruf bahasa Jepang terdiri dari 4 jenis aksara, yaitu hiragana, katakana, romaji, dan kanji. Nah, kita bahas sedikit ya. Yang pertama yaitu hiragana. Hiragana merupakan huruf dasar bahasa Jepang yang digunakan untuk menulis kata-kata umum dalam bahasa Jepang. Jumlah hurufnya ada 46 huruf. Untuk fungsi hiragana yaitu ada 3. Yang pertama digunakan untuk menulis kata asli Jepang yang tidak memiliki huruf kanji. Yang kedua, digunakan untuk menulis komponen tata bahasa seperti penulisan partikel. Yang ketiga, digunakan untuk membantu membaca huruf kanji atau bahasa Jepangnya yaitu furigana yang biasanya ditulis di atas ataupun di bawah huruf kanji. Yang kedua yaitu ada katakana. Katakana adalah huruf dasar bahasa Jepang yang biasa digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan dari bahasa asing. Untuk jumlah hurufnya sama seperti hiragana ada 46 huruf. Untuk fungsinya yang pertama yaitu untuk menuliskan kata bahasa asing. Yang kedua, untuk menuliskan nama orang asing dan negara yang tidak memakai kanji. Yang ketiga, digunakan untuk menulis onomatope. Jadi, perbedaan dari 2 huruf itu yaitu kalau huruf hiragana digunakan untuk kata-kata asli bahasa Jepang dan bentuk hurufnya lebih dinamis. Kalau huruf katakana digunakan untuk menuliskan kata serapan asing dan bentuk hurufnya terkesan kaku tegak lurus. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada romaji. Romaji merupakan huruf alfabet A sampai Z yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Cuman cara bacanya saja yang mirip dengan bahasa Inggris. Romaji ini digunakan oleh orang yang berasal dari luar Jepang untuk mempelajari kosakata bahasa Jepang. Oke, selanjutnya yang keempat ini cukup sulit dan menakutkan untuk orang yang mau belajar bahasa Jepang, yaitu kanji. Kanji merupakan huruf yang berasal dari Cina dan mulai masuk ke Jepang sejak ribuan tahun yang lalu. Konon, kanji Jepang berjumlah lebih dari 40.000 huruf. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk huruf kanji semakin disederhanakan, bahkan banyak yang sudah tidak digunakan lagi. Huruf kanji digunakan untuk simbol konsep atau ide, kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Huruf kanji dibagi menjadi 2 cara pengucapannya, yaitu kungyomi dan onyomi. Kungyomi yaitu cara baca Jepang, dan onyomi yaitu cara baca Cina. Nah, tapi untuk tahap awal yang masih pemula dalam belajar bahasa Jepang,
Kita kesampingkan dulu huruf kanjinya, karena huruf kanji cukup sulit dan kemungkinan bisa mengganggu fokus kita dalam belajar huruf hiragana dan katakana. Jadi, untuk pemula kita fokus ke hiragana sama katakana dulu ya. Di sini, aku punya beberapa tips nih buat kalian cara cepat menghafal hiragana, katakana, dan kanji. Yang pertama yaitu menulis huruf hiragana, katakana, dan kanji berulang kali sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, kalau kita nulis huruf Jepang itu harus sesuai dengan urutan penulisannya atau dalam bahasa Jepang disebut kakijung. Kalau kita nggak sesuai urutannya, nanti hurufnya tidak akan tertulis dengan rapi dan akan lebih susah untuk bisa menghafalnya. Jadi, ikuti urutan penulisannya ya. Tips yang kedua yaitu membiasakan menulis kata atau kalimat bahasa Jepang dengan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dengan membiasakan menulis dalam huruf Jepang, secara tidak langsung huruf tersebut akan terekam dalam kepala. Jadi itu akan sangat membantu kita dalam menghafal. Yang ketiga, perbanyak membaca teks yang terdapat huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dengan kita membaca teks Jepang, kita juga mendapat kosakata baru dan itu menjadi pengetahuan tambahan untuk kita. Jadi, nanti bisa minasang coba ya 3 tips ini. Selanjutnya, setelah kita belajar huruf Jepang, langkah kedua yaitu mempelajari kosakata dasar bahasa Jepang. Langkah ini sangat berguna di mana ketika kita ingin membuat kalimat sesuai dengan pola kalimat yang akan dipelajari, kita sudah mengetahui kata yang akan kita susun menjadi kalimat tanpa harus membuka kamus. Nah, aku ada cara yang efektif nih untuk menghafal kosakata dasar bahasa Jepang. Yang pertama, membuat target per hari. Kita bisa tentukan seberapa banyak kita bisa menghafal kosakata tersebut dalam satu hari. Misalnya, sehari cukup 5-10 kosakata dasar. Lalu kita tulis dan kita perdalam kosakata tersebut. Yang kedua yaitu mengulang kosakata yang sudah dipelajari. Kita bisa mengulang kosakata tersebut hingga hafal atau bisa juga dengan membuat flashcard agar lebih mudah. Yang ketiga yaitu mengawali menghafal kosakata sehari-hari. Kita bisa mulai mengawali kosakata dengan menghafal aisatsu atau salam dan jikoshokai atau perkenalan diri. Contohnya dari aisatsu, ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi, atau konnichiwa yang artinya selamat siang, dan konbanwa yang artinya selamat malam. Nah, itu 3 kosakata dasar yang harus kita ketahui. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mempelajari tata bahasa atau partikel. Partikel dalam bahasa Jepang biasanya disebut dengan joshi. Secara keseluruhan terdapat 188 partikel dalam bahasa Jepang. Banyak sekali kan minasang? Tapi minasang nggak boleh nyerah dulu karena mempelajari bahasa yang baru memang bukanlah proses yang instan. Lalu, apa sih fungsi dari partikel itu? Fungsi partikel yaitu untuk penanda fungsi kata dalam suatu kalimat. Nah, untuk urutan pola kalimatnya, dalam bahasa Jepang ini cukup unik yaitu SKOP atau subjek, keterangan, objek, dan predikat, di mana predikatnya selalu diletakkan di akhir kalimat. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang urutan pola kalimatnya yaitu SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, di mana predikatnya tidak diletakkan di akhir kalimat. Bagaimana sih cara memahami partikel itu? Di sini partikel dibagi menjadi 4, yaitu partikel penanda subjek, partikel penanda objek, partikel penanda predikat, dan partikel penanda keterangan. Nah, yang pertama ada partikel penanda subjek, yaitu ditandai dengan wa atau yang ditulis dengan huruf hiragana H. Yang kedua, ada partikel penanda objek yang ditandai dengan O yang ditulis dalam huruf hiragana wo dan ga yang ditulis dengan huruf hiragana ga. Yang ketiga, ada partikel penanda predikat. Di sini ditandai dengan des atau ditulis dalam huruf hiragana desu dan mas yang ditulis dalam huruf hiragana masu. Yang terakhir ada partikel penanda keterangan.
Partikel penanda keterangan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu keterangan waktu, alat, dan tempat. Yang pertama, keterangan waktu ditandai dengan huruf ni atau dalam huruf hiragana ni. Yang kedua, ada keterangan alat ditandai dengan D yang ditulis dalam huruf hiragana D. Yang ketiga, ada keterangan tempat, yaitu ditandai dengan E atau dalam huruf hiragana He dan Ni, lalu ada D dan O yang ditulis dalam huruf hiragana Wo. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu mulai berani mencoba kaiwa atau berbicara dalam bahasa Jepang. Praktek adalah poin yang paling penting dalam meningkatkan kemampuan kaiwa atau berbicara. Masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya percaya diri karena takut salah, malu, dan takut lupa. Itulah mengapa keberanian dan percaya diri sangat penting untuk dimiliki dalam melakukan praktek percakapan. Sebagian mungkin beranggapan bahwa kaiwa ini tuh sangat sulit, tapi jika kita sudah tahu bagaimana cara mempelajari kaiwa yang cocok untuk diri kita atau cara berkaiwa yang benar, maka akan terasa lebih mudah. Oke, di sini aku ada beberapa tips lagi bagaimana cara agar mahir dalam berkaiwa. Yang pertama yaitu mempelajari ungkapan dasar untuk percakapan. Yang kedua, membiasakan diri dengan percakapan bahasa Jepang. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas Jepang. Yang keempat, mengikuti kursus kaiwa. Yang kelima, menggunakan lagu bahasa Jepang untuk latihan kaiwa. Dan yang keenam, menonton anime, drama, dan acara yang berbahasa Jepang. Itulah 6 tips dari aku yang bisa minasan coba. Karena hal yang paling penting dari kaiwa adalah praktek, percaya diri, dan berani. Jadi, kunci belajar bahasa Jepang adalah membaca, berlatih, dan menulis. Di sini, aku ada beberapa link web belajar bahasa Jepang yang mungkin bisa membantu minasan semua untuk belajar bahasa Jepang. Yang pertama ada Koscom. Ini web untuk belajar hiragana, katakana, dan kanji. Yang kedua, ada WKWK Japan. Ini web untuk belajar kosakata dan tata bahasa. Dan yang terakhir, ada Erin Japan Foundation. Ini web untuk belajar percakapan atau kaiwa. Hai, owarimashita. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Semoga membantu minasan ya.